Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya, salah satu yang mendukung terhadap apa yang menjadi keresahan dari Mualim begitu kan ya, yang kabarnya menerima bantuan-bantuan dari berbagai negara. Ternyata ada salah satu Menhan, Pak Syafri Samsudin ini justru mendukung apa yang kemudian disampaikan oleh Mualim. Ya situasi dan kondisinya di situ begitu. Bantuan di luar disalurkan dengan tepat. Contohnya ada dari bantuan dari Kuala Lumpur, Malaysia, juga dengan dokter obat-obatan. Dari teman-teman di Aceh, dari Malaysia misalnya, Ya, ada ingin membantu. pengusaha yang ingin membantu obat-obatan. Setelah dilihat, obat dikaji, berapa banyak obat-obat yang dikirim, itu nilainya nggak sampai 1 miliar, lebih kurang 1 miliar. Ya kita kan negara kalau untuk 1 miliar, kita cukup, kita punya anggaran yang jauh lebih besar daripada itu. Si Menhan ini, si Syafri Samsudin ini mengatakan bahwa ada bantuan dari Malaysia hingga Cina begitu kan. Ya, Menhan memberikan klarifikasi bahwa itu adalah personal untuk Mualim. Ya, itu personal, saya garis bawahi. Itu personal untuk Mualim, bukan bantuan dari asing dari Indonesia. Artinya secara tidak langsung bahwa negara tetangga kita seperti Malaysia begitu kan ya, memberikan bantuan di situ adalah atas nama personal. Ini atas dasar rasa kemanusiaan di situ diterima oleh Mualim. Kenapa orang-orang pusat justru kelabakan? Meminta agar bantuan asing boleh masuk. Gimana tanggapan Pak Men? Ya sebetulnya yang dimaksud itu adalah personal. Ya, yang dari Cina itu untuk menemukan itu bukan bantuan asing, itu bantuan personal kepada Mualim yang mau mencari jasad-jasad dari para korban bencana. Ya, tetapi secara keseluruhan penanggulangan bencana yang ada di Sumatera Utara dan Sumatera Barat serta Aceh itu ditanggulangi secara mandiri. Apakah nanti ya ketika dibantu orang lain ya, lalu kemudian akan menjadi ancaman kepada mereka-mereka yang tidak suka terhadap penerimaan bantuan dari orang-orang personal antar negara begitu kan? Justru ini kita lihat saja begitu ya, seperti Pak Tito misalnya, dia mengkritik habis-habisan begitu soal bantuan orang asing, tapi sekarang justru minta maaf, justru seolah-olah ada sebuah pembenaran terhadap dirinya, tapi masyarakat tidak bodoh. Jadi saya kira dengan adanya seperti ini begitu, justru apa yang disampaikan oleh si Mualim nampaknya lebih cerdas dibandingkan dengan Pak Tito. Mengapa Bang kok mengatakan seperti itu? Karena ini adalah atas nama dasar kemanusiaan. Sebagai gubernur tidak ingin ya rakyatnya di situ kelaparan. Tidak ingin warganya kelaparan sedikit pun, ya. Walaupun pemerintah pusat sudah mengatakan bahwa ada bantuan ke situ begitu kan. Tapi kita lihat saja masyarakat masih mengatakan ya mana ini bantuan pemerintah mana dan sebagainya begitu. Makanya pemerintah jangan anti kritik. Ya, jangan lalu kemudian dikritik dikit tiba-tiba dianggap dianggap tidak suka dan sebagainya. Janganlah dong begitu. Saya kira pandangan saya ini begitu kan ya. Ayolah kita bersama-sama seperti apa yang disampaikan oleh Pak Teddy begitu kan ya. Kita rangkul bersama-sama ya untuk memberesin ya bagaimana korban yang ada di Aceh, Sumatera dan lainnya begitu kan ya. Untuk bersama-sama di situ bergandengan tangan. Tapi kalau ada bantuan personal yang datang ya silakan, gak ada masalah ya, termasuk bantuan dari Cina dan sebagainya begitu. Ini menandakan bahwa ya hanya satu-satunya penguat di situ adalah Menhan. Seharusnya Tito ini begitu sebagai Mendagri harus memperkuat apa yang kemudian menjadi permintaan dari Mualim begitu kan ya, dari Gubernur Aceh ya. Saya memandang seperti itu begitu. Ini kan ngeri-ngeri sedap pada akhirnya bos ya, ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Coba kalau kita baca begitu kan ya, kalau kita lihat nih
Salah satu bantuan dari Malaysia, kabarnya Aceh akan kembali terima ya 2.000 ton bantuan kemanusiaan dari Malaysia. Masih kurang apa coba? Ya masih kurang apa coba begitu kan ya? Mana Pak Tito yang keluar-keluar begitu kan? Ini kita lihat saja masyarakat, Pak. Untuk bantuan saja masih untuk bantuan ya, masyarakat di situ untuk menjemput saja begitu jauh, Pak. Tidak mungkin ada mobil yang masuk ke sini begitu. Ini yang kondisi masyarakat hari ini. Lalu tiba-tiba begitu kan ya, meremehkan bantuan dari Malaysia begitu kan. Dan bahkan dia mengatakan begini, saya sama sekali tidak bermaksud untuk mengecilkan bantuan. Tapi pernyataan sudah kelihatan, Pak. Pernyataan Pak Tito ini sudah kelihatan sebenarnya, walaupun tidak meremehkan, tapi ya ketersinggungan di situ begitu kan terhadap orang-orang yang membantu. Ya pasti tersinggung begitu kan ya, apalagi nominalnya kelihatan 1 miliar dapat apa? 1 miliar bukan soal dikit atau banyak, tapi ini adalah soal kemanusiaan. Soal kemanusiaan itu siapapun bisa membantu begitu kan ya. Makanya tidak heran sekarang ini masih banyak donasi-donasi yang kemudian akan disalurkan kepada bencana itu begitu. Tapi jangan sampai orang-orang pusat dikit-dikit ini salah, dikit-dikit jangan minta bantuan, dikit-dikit negara kita mampu. Bukan soal itu. Mampu atau tidak ya, ini adalah soal kemanusiaan. Kalau ada orang yang membantu silakan kita terima, tapi tidak boleh kita meminta-minta, Pak. Itu yang tidak boleh meminta-minta. Ya, negara kita minta. Bukan begitu kan ya. Kalau atas dasar dirinya sendiri ya terima aja begitu. Ya, satu-satunya yang mendukung Pak Mualim ini adalah ya Menteri Pak Safri ini begitu kan, yang punya kekuatan mentalitas yang kuat begitu kan. Dia mengatakan begini, ini bantuan dari asing, ini bantuan dari negara. Tidak, ini adalah bantuan dari personal yang kemudian yang peduli terhadap Mualim begitu. Apakah karena jangan-jangan bahwa Aceh itu adalah lumbung Anies Baswedan? Ya. Nah, Menteri Pertahanan Safri Samsudin ini buka suara mengenai Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang mengizinkan ya bantuan dari negara lain ya seperti Malaysia dan Cina. Minhan Samsudin ini menyatakan bahwa bantuan diberikan oleh negara-negara tersebut dilakukan dalam hubungan personal dengan Gubernur Aceh yang kerap dipanggil sebagai Mualim ya. Oleh karena itu, menurut Safri begitu kan ya, menurut Menhan ini ya tidak bermaksud untuk kategori bantuan asing yang diterima oleh Indonesia dalam menangani banjir Sumatera. Dia mengatakan bahwa kedatangan tim dari Cina, Safri mengatakan bahwa itu adalah bantuan dari untuk Mualim dalam pencarian jenazah korban yang tertimbun lumpur. Ini perlu begitu kan ya. Seandainya menteri-menteri dari seorang Presiden Prabowo Subianto sama dengan Menhan pemikirannya, selesai sudah ini. Selesai sudah bisa ditangani begitu kan. Berapa jiwa yang meninggal? 1.000 lebih. Dan 180 kabarnya masih ditetapkan hilang. Wih, ngeri bos ya. Makanya ini lagi ada pencarian dan sebagainya. Menandakan bahwa kita sebagai rakyat Indonesia begitu sangat-sangat prihatin. Indonesia masih belum menetapkan darurat bencana begitu kan, bencana nasional. Tapi nggak tahu lagi begitu. Kalau ini ditetapkan, apakah nanti orang-orang mereka akan kelonjotan lah. Sangat-sangat kasihan sekali begitu. Apalagi respon dari Menlu Malaysia meminta Pak Tito ini sekolah lagi agar adab dan berbicara baik di situ begitu kan. Padahal ini sudah jelas begitu di depan mata. Makanya orang-orang di situ minta bantuan, bukan minta bantuan, atas rasa inisiatif personal sendiri, membantu Mualim begitu atas dasar personalnya begitu kan. Nah, sekarang Pak JK begitu kan. Ini soal bantuan negara asing untuk Aceh, jika kemanusiaan tidak mengenal batas yang lebih. Yang tidak boleh itu meminta-minta, Pak. Ya, meminta-minta. Dan di sini bantuan asing bisa diterima. Pemerintah pusat ini gimana? Ini banyak komentar-komentar netizen. Coba kita lihat ya soal kayu.
Ada masyarakat yang kemudian menggunakan kayu itu sebagai tempat begitu berlindung atap. Ada yang mengatakan ya, kalau nggak salah ini DPR pusat mengatakan bahwa tidak boleh, ada undang-undangnya dan ada hukumnya. Terus kemudian kalau kayu ditebang, dibabat para oligarki di situ begitu, apakah boleh? Karena memang ada izinnya. Lalu yang menjadi dampak di situ adalah masyarakat, Pak. Sama dengan logikanya seperti itu begitu. Ya, mau kemana? Mau dikemanain? Kayu-kayu gelondongan itu begitu. Ya, pada posisinya adalah rakyat yang salah. Rakyat lagi yang salah. Jadi atas dapat pertolongan Malaysia ini begitu kan ya, saya kira ini langkah yang bagus begitu kan, karena kita lihat saja walaupun negara kita mampu, silakan, gak ada masalah mampu begitu, tapi perlu diingat negara kita kan tidak minta-minta ya. Kalau ada ingin negara lain yang ingin membantu atas personal ya silakan, gak ada masalah. Ngapain orang ingin membantu kepada saudara-saudara kita kok mau di stop dan sebagainya? Janganlah bro. Kalau menurut saya seperti itu begitu. Ya terima aja, nggak ada masalah begitu kan. Karena ini adalah soal kemanusiaan ya. Soal kemanusiaan dan sebagainya. Nah, di satu sisi Pak Menhan ini buka suara begitu kan soal Gubernur Aceh Mualim terima bantuan dari Malaysia. Karena memang Pak Menhan ini dengan Gubernur Aceh sangat akrab sekali begitu kan ya. Sangat akrab di situ mengatakan bahwa ya ini adalah atas bantuan personal ya. Atas bantuan personal disitulah yang kemudian diterima oleh Mualim. Karena tidak ingin bahwa situasi masyarakat ini mencekam begitu kan. Situasinya di lapangan di situ jangan sampai korban ya yang jadi korban banjir di situ justru kelaparan meninggal. Itu lebih parah, Pak. Lebih sakit begitu kan. Sebagai seorang pemimpin atas dasar di situ, maka mau tidak mau ini harus diterima bantuan dengan cepat begitu kan ya, sebagai bentuk percepatan di situ. Ini kasihan masyarakat. Mungkin saya rasa ada berhari-hari tidak mandi begitu kan ya. Terus kemudian bantuan-bantuan di situ saling gotong royong begitu kan. Mana pemerintah yang hadir di situ? Kan itu pertanyaan dari masyarakat. Walaupun pemerintah hadir di situ begitu, ya seharusnya yang datang ke gelondongan kayu besar. Seperti Anies Baswedan datang ke gelondongan besar begitu. Ya saya nggak tahu lagi konsepnya ini bagaimana begitu. Kalau pemerintah tidak mau dikritik ya saya kira agak-agak gimana begitu kan ya. Bolehlah mengkritik, tapi mengkritik membangun. Saya kira dengan pandangan saya pribadi membangun begitu atas kesadaran bersama. Ini adalah soal kemanusiaan. Saya garis bawahi ini adalah soal kemanusiaan. Kalau ada orang-orang yang kemudian mengkritik, negara kita tidak butuh bantuan, APBN kita cukup. Iya Pak, iya tahu begitu kan. Tapi atas nama rasa kemanusiaan, ya silakan, gak ada masalah. Ibaratnya ada tetangga kaya dan tetangga miskin. Lalu kemudian si tetangga miskin atau biasa ini memberikan nasi kepada si kaya. Atau katakanlah memberikan nasi. Ya kita harus terima. Kita terima begitu, yang namanya orang bersedekah, ingin membantu saudara-saudara kita begitu, sekuat apapun begitu diterima. Tapi masa iya mau ditolak begitu? Jangan, karena saya sudah kaya, ditolak aja. Jangan seperti itu, Pak. Bangsa kita itu punya adab untuk saling menerima. Itu aja. Yang penting negara kita itu tidak minta-minta. Itu cukup. Oke, begini tuh yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hot dari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.